Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami kembali mengucap syukur buat hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga setiap kami boleh ada sampai dengan hari ini, dan saatnya kami akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk belajar, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Roma pasal 6, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang membaca, merenungkan, serta melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu kekasih-kekasih Kristus, saat ini kita sedang hidup dalam era baru dan melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, seperti menerapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Kita juga menerapkan Germas, gerakan masyarakat hidup dan sehat, yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat dan meninggalkan kebiasaan serta perilaku hidup yang kurang sehat. Semua dilakukan agar kita terhindar dari berbagai gangguan kesehatan, kita terhindar dari berbagai sakit penyakit, dan termasuk di dalamnya virus COVID-19. Dan kita bisa tetap hidup dengan produktif. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita melihat bersama-sama Paulus juga sedang mengingatkan jemaat di Roma agar mereka hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup lama yang tidak sehat bagi pertumbuhan kerohanian mereka. Paulus menyampaikan hal ini karena ada beberapa orang dalam gereja pada zaman Paulus beranggapan bahwa kasih karunia mengampuni dosa menyebabkan mereka atau orang-orang percaya pada saat itu tidak perlu mewaspadai dan melawan tabiat dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menegaskan pada ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dia menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa mereka setiap orang yang telah menyerahkan dirinya dan percaya kepada Kristus haruslah hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan mereka diminta untuk meninggalkan dosa atau kebiasaan-kebiasaan lama yang membawa mereka jatuh di dalam dosa. Ayat yang ke-15 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Paulus menegaskan bahwa setiap orang yang telah menyerahkan diri dan percaya kepada Kristus hendaknya hidup di dalam kehidupan baru yang harus memiliki komitmen untuk terus mewaspadai, menghindari, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa atau kebiasaan-kebiasaan lama yang membawa mereka jatuh di dalam dosa. Paulus mengingatkan bahwa mereka sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari perhambaan dosa dan telah menjadi hamba kebenaran pada ayatnya yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Orang-orang percaya telah dimerdekakan, telah dilepaskan, telah dibebaskan dari segala perhambaan dosa. Sehingga Paulus mengajarkan dan Paulus mengingatkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus harus membiasakan hidupnya dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru yang akan membawa kita kepada pengudusan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mari kita melihat ayatnya yang ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita alami pada hari-hari terakhir ini, di mana kita hidup dalam situasi yang baru, dalam era yang baru, kita harus membiasakan diri kita untuk selalu menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan baru dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih sehat. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita di dalam Yesus Kristus. Supaya kita bisa hidup dalam kebiasaan yang baru di dalam Kristus Yesus, hal yang pertama kita belajar, hal yang pertama yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita adalah menyerahkan diri kita menjadi hamba kebenaran. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada ayat ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17, kita adalah hamba dari dosa. Kita adalah budak-budak dosa. Karena Kristus telah mati di atas kayu salib, barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh kemerdekaan, memperoleh kebebasan untuk bisa hidup di dalam kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sehingga kita bisa hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan baru. Hidup dalam kebenaran Kristus Yesus. Yang pertama yang harus kita lakukan, serahkanlah diri kita kepada kebenaran itu. Serahkanlah diri kita kepada kebenaran itu. Ayatnya yang ke-19 bagian B, Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan.
supaya kita bisa hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Firman Tuhan minta kepada kita supaya kita menyerahkan diri kita dengan total menjadi hamba kebenaran. Menyerahkan diri kita dengan sungguh-sungguh di dalam kebenaran yang telah diberikan Allah, sehingga kita menjadi hamba kebenaran itu. Ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa ketika kita menjadi hamba daripada dosa, ketika kita menjadi hamba daripada perbudakan dosa, diminta supaya kita itu taat, diminta supaya kita itu setia meskipun kita dibawa kepada hal-hal yang menyebabkan kematian bagi kita. Demikian juga yang harusnya dilakukan ketika kita telah menyerahkan diri kita menjadi hamba kebenaran. Yang diminta daripada kita bahwa kita diminta untuk bersedia menerima, menaati seluruh didikan dan pengajaran dengan segenap hati. Menyerahkan diri berarti bersedia menerima, menaati seluruh didikan dan pengajaran tentang kebenaran dengan segenap hati. Ayatnya yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Menyerahkan diri menjadi hamba kebenaran berarti hidup di dalam pengudusan, hidup di dalam kekudusan yang dikehendaki Allah. Ayatnya yang ke-19, menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, kebiasaan-kebiasaan baru di dalam Kristus bisa kita lakukan jika kita menyerahkan diri kita menjadi hamba Kristus, menjadi hamba kebenaran. Karena Kristus telah memerdekakan kita dari ikatan-ikatan dosa, dari ikatan-ikatan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Sehingga kita akan bersedia menerima, menaati seluruh didikan dengan segenap hati. Dan kita berusaha dan kita rindu untuk selalu hidup di dalam pengudusan Allah. Hal yang kedua, mari kita melihat dari ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Rasul Paulus melihat jemaat yang ada di Roma pada saat itu. Mereka yang telah menyatakan dirinya percaya kepada Kristus, menerima Kristus, mereka yang sudah mengklaim dirinya bahwa mereka hidup di dalam era yang baru bersama-sama dengan Kristus, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh melepaskan kebiasaan lama mereka. Sehingga pembelajaran bagi kita yang kedua, jika kita ingin hidup dalam kebiasaan yang baru di dalam Kristus Yesus, hal kedua yang harus kita kerjakan adalah hiduplah di dalam komitmen bersama dengan Kristus. Jika kita memilih menjadi hamba Kristus, hendaklah kita berkomitmen, hendaklah kita mengikat diri kita dengan Kristus, hendaklah kita menaati seperti yang dikehendaki Kristus dari kita. Sama seperti ketika kita menyerahkan diri kita menjadi hamba daripada dosa. Kita menaati, kita mengikuti, kita sungguh mau melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dikehendaki iblis di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka memilih yang benar bagi kehidupan mereka. Sehingga hal yang kedua, jika kita hidup, jika kita percaya, jika kita sungguh menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kita, hendaknya diminta dari kita supaya kita hidup berkomitmen kepada Kristus. Hidup hanya bagi Kristus, hidup hanya untuk Kristus, hidup untuk melakukan kehendak Kristus di dalam kita. Komitmen artinya memiliki kontrak, memiliki keterikatan, memiliki kesepakatan untuk melakukan hal yang sama dengan orang yang telah membebaskan, dengan orang yang telah memerdekakan hidup kita, yaitu Kristus. Sehingga ketika kita memilih Kristus menjadi Tuhan di dalam hidup kita, memilih Kristus menjadi sentral penyembahan kita, maka kita memiliki keterikatan dengan Kristus yang telah menganugerahkan kasih karunia kepada kita. Ayatnya yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Hidup dalam kebiasaan yang baru membutuhkan komitmen. Hidup dalam kebiasaan yang baru harus memiliki keterikatan yang dalam. Ketika kita memutuskan hidup bagi Kristus, hidup untuk Kristus, artinya bahwa kita memiliki keterikatan dengan Kristus. Dan yang harus kita lakukan adalah kehendak Kristus. Sehingga kita memperoleh buah yang membawa kita kepada pengudusan dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Jika kita berkomitmen untuk tetap hidup di dalam dosa kita, firman Tuhan katakan bahwa upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah kematian kekal. Tetapi jika kita memilih untuk berkomitmen dengan Kristus, hidup di dalam Kristus, maka dikatakan bahwa kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus harus memiliki komitmen, harus memiliki keterikatan dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan bagi kita pada hari ini, untuk dapat hidup dalam era yang baru di dalam Kristus Yesus, kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang sesuai dengan situasi yang baru yang diperhadapkan kepada kita. Seperti saat ini kita hidup dalam era yang baru, dalam babak kehidupan yang baru, supaya kita tetap bisa sehat, supaya kita bisa tetap produktif, kita terhindar dari segala sakit penyakit, virus dan bakteri. Yang harus kita lakukan, yang harus kita taati, yang harus kita pegang komitmen kita adalah bahwa kita harus terus-menerus berkomitmen dalam segala situasi, dalam segala keadaan untuk menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Dan terus menjaga perilaku hidup yang sehat. Membuang kebiasaan atau perilaku hidup yang tidak sehat. Apa itu hidup yang tidak sehat?
kurang istirahat. Lebih banyak kita melakukan kegiatan yang sia-sia. Ataupun terlalu banyak tidur dan tidak mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Pola hidup yang tidak sehat. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pola hidup yang tidak sehat yang harus kita tinggalkan. Mungkin kebiasaan kita untuk merokok. Kalau kita ingin supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap bisa produktif di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan burukmu dan hiduplah di dalam kebiasaan-kebiasaan barumu. Dalam hal kerohanian, apa yang harus kita tinggalkan? Tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan burukmu. Lakukanlah kebiasaan baru dengan hidup di dalam kebenaran Allah. Yang pertama, supaya kita bisa hidup dalam kebiasaan-kebiasaan baru. Menyerahkan diri menjadi hamba kebenaran dan bersedia menerima menaati seluruh didikan dan pengajaran Kristus dengan segenap hati, serta hidup di dalam pengudusan di dalam Yesus Kristus. Hal yang kedua, hidup dalam komitmen bersama Kristus karena kita memiliki keterikatan dengan Kristus yang telah menjadikan kita hamba kebenaran di dalam dirinya, Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kembali menguatkan kita sekalian untuk tetap hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan baru di dalam Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Mampukan setiap kami untuk bisa merenungkan, menghayati terlebih lagi, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus berusaha, untuk terus berkomitmen, hidup dalam kebiasaan-kebiasaan baru, sehingga kehidupan kami akan memperoleh berkat kasih karunia, hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, berkati mereka dalam hidup rumah tangga, anak-anak dalam pendidikan, bahkan para lansia yang Tuhan masih anugerahkan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kehidupan kami berjemaat. Tuhan memberkati segala yang mereka kerjakan. Kami juga mohon kiranya Allah memberkati bangsa kami. Tuhan menolong memberikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam proses selanjutnya untuk pemulihan perekonomian, pemulihan bangsa ini dari pasca COVID-19. Biarlah kami semua boleh tetap kuat di dalam menjalani era baru ini, Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat stabilitas keamanan bangsa. Kami berdoa buat aparat keamanan yang siap sedia menjaga negara kesatuan kami. Kami berdoa buat seluruh aparat pemerintahan, menyatukan hati mereka untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Berkati pulau di mana kami ada saat ini. Proses pemulihan perekonomian di pulau ini, bahkan seluruh kehidupan masyarakat yang ada di pulau ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak Tuhan boleh hadir menjadi berkat dan menjadi kesaksian, bahkan boleh menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah tangga dan kehidupan mereka. Allah menyertai mereka dalam perjalanan mereka kembali kehidupan mereka masing-masing. Dan kiranya berkat Tuhan akan memenuhi setiap kehidupan rumah tangga umat-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Firman telah disampaikan kepadamu pada hari ini. Pulanglah dan kerjakanlah firman Tuhan yang engkau dengar. Lakukanlah kebiasaan-kebiasaan baru di dalam Yesus Kristus.
Janganlah engkau takut dan gentar, tetapi arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.